Ses, dari balik semak, muncul seekor ular kobra putih raksasa. Matanya berkilau biru pucat, tubuhnya sebesar batang pohon kelapa. Bersisik halus, bagai mutiara. Rina tertegun, tidak bisa bergerak. Napasnya tertahan. Sebelum lanjut ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Cerita Misteri. Buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar channel ini dapat berkembang dan menyuguhkan cerita-cerita yang lebih seru dan mencekam. Selamat mendengarkan kisahnya. Suasana senja perlahan merambat di atas lereng bukit desa Pamuja. Sebuah desa terpencil yang bersandar di pinggir hutan lebat Kalimantan. Di sebuah gubuk reot beratap sengkaratan, tinggal seorang anak perempuan bernama Rina, baru berusia 12 tahun. Ia hidup bersama neneknya, Inak Maraya, seorang perempuan tua renta yang rabun dan sering sakit-sakitan. Hidup mereka sangat sederhana. Bahkan, untuk makan sehari-hari pun sering kekurangan. Ayah dan ibu Rina telah lama meninggal karena wabah demam berdarah saat Rina baru berumur 5 tahun. Sejak itu, nenek menjadi satu-satunya pelindung dan tempat bersandar. Sore itu, angin bertiup pelan, membawa aroma tanah lembab dari hutan. Rina memanggul keranjang anyaman bambu di punggungnya. Ia harus masuk ke dalam hutan mencari kayu bakar. Meski nenek sering melarang, karena banyak cerita tentang binatang, buas, dan makhluk gaib. Rina tak punya pilihan. Jangan lama-lama, nak, pesan nenek dari ambang pintu. Iya, Nek. Rina, cepat pulang, jawabnya sambil berlari kecil menuruni lereng, memasuki lorong hijau penuh semak dan pohon besar yang menjulang tinggi. Langit mulai berubah jingga ketika Rina sampai di tempat yang jarang ia datangi, sebuah area sunyi yang dikelilingi akar-akar besar dan pohon beringin tua. Saat ia sedang memungut ranting, tiba-tiba terdengar suara gesekan berat di tanah. Ses, dari balik semak, muncul seekor ular kobra putih raksasa. Matanya berkilau biru pucat. Tubuhnya sebesar batang pohon kelapa, bersisik halus, bagai mutiara. Rina tertegun, tidak bisa bergerak. Napasnya tertahan. Namun ular itu tak menyerang. Ia menatap Rina dalam-dalam, lalu perlahan membuka mulutnya. Dari dalam, lidah bercabangnya jatuh sebuah batu permata berwarna biru menyala, seolah mengandung cahaya dari dalam. Rina menggigil, tapi tak sanggup lari. Batu itu jatuh tepat di depan kakinya. Ketika ia menunduk memungutnya, tubuh ular putih itu mendesis keras, lalu mulai berubah. Sisik-sisiknya meluruh, tubuhnya memendek, membentuk wujud manusia. Dalam sekejap, di hadapan Rina berdiri seorang bidadari cantik, mengenakan jubah putih berkilau dan mahkota dari ranting emas. Jangan takut, Rina, ucap bidadari itu dengan suara lembut, seperti angin berbisik. Batu itu adalah anugerah. Kau telah terpilih. Rina membatu. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Apa maksudnya? Bisiknya. Akhirnya, bidadari itu tersenyum. Batu itu akan mengubah hidupmu. Tapi bersiaplah, karena sejak detik ini, kau tidak lagi anak kecil biasa. Dan senja itu, di bawah cahaya yang memudar dan suara hutan yang sunyi, kehidupan Rina berubah untuk selamanya. Rina menggenggam batu permata biru itu dengan kedua tangannya. Kehangatannya terasa aneh, tidak seperti batu biasa. Rasanya seperti memegang denyut jantung yang hidup. Bidadari yang baru saja berubah dari ular itu masih berdiri di hadapannya. Tatapannya teduh dan penuh makna. Batu itu bukan hanya pemberian, ujar sang bidadari. Itu adalah tanggung jawab. Ia bisa menyembuhkan segala penyakit dan mengabulkan keinginanmu. Jika hatimu bersih. Rina menatap batu itu, lalu menatap wajah bidadari itu. Kenapa aku? Karena kau hidup dengan ketulusan, Rina. Di dunia yang penuh tamak, kau tetap memilih cinta dan kesederhanaan. Alam memilihmu. Lalu, perlahan-lahan tubuh sang bidadari mulai menghilang menjadi kabut putih. Ingat, gunakanlah dengan hati, bukan dengan nafsu. Dan ia pun lenyap di antara pohon-pohon. Rina pulang dengan tubuh gemetar dan pikiran penuh tanya. Sesampainya di rumah, ia mendapati neneknya batuk keras dan terbaring lemah di atas tikar lusuh. Wajahnya pucat, napasnya sesak. Nenek, Rina berseru,
meletakkan keranjangnya dan berlutut di sampingnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil batu biru itu dan menggenggam tangan neneknya yang dingin. Dengan mata tertutup, ia berbisik, "Tolong, sembuhkan nenekku." Saat itu juga, sinar biru menyala dari sela-sela jemari Rina dan tangan nenek. Hangat, lembut, mengalir seperti sungai tenang. Nenek Inak merayah, perlahan membuka matanya. Matanya yang tadinya kabur kini bersinar jernih. Tubuhnya yang lemah kini bisa bangkit duduk. "Rina, apa yang terjadi?" "Aku merasa segar, seperti muda kembali." Air mata Rina jatuh. Ia memeluk neneknya sambil menggenggam batu itu erat-erat. Dalam hatinya, ia mulai percaya. Batu ini benar-benar ajaib. Beberapa hari kemudian, Rina mulai bereksperimen. Ia pernah bermimpi memiliki buku, sepatu layak, bahkan makanan enak untuk nenek. Dalam diam, ia berdoa sambil memegang batu itu. Dan seperti keajaiban yang tak masuk akal, keinginannya satu persatu terkabul. Bukan jatuh dari langit, tapi seolah semesta bekerja untuknya. Seorang dermawan tiba-tiba datang membawa buku, sepatu, dan makanan karena mengaku bermimpi tentang rumah Rina. Namun semakin besar keinginannya, semakin kuat pula batu itu bersinar. Dan setiap sinarnya menggetarkan hatinya. Ada sesuatu di balik kekuatan itu, sesuatu yang belum ia pahami. Dan malam itu, dalam tidurnya, Rina bermimpi melihat sang bidadari lagi dengan wajah sedikit muram. Batu itu bisa jadi berkah, bisa juga jadi bencana. Jangan gunakan untuk keserakahan, Rina. Gunakan untuk kebaikan, atau kau akan kehilangan semuanya, termasuk dirimu sendiri. Rina terbangun dengan nafas berat. Ia menatap batu biru di tangannya masih berkilau. Namun kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Sejak neneknya sembuh, dan kebutuhan hidup mereka perlahan terpenuhi. Perubahan kecil di gubuk Rina mulai menarik perhatian warga desa Pamuja. Dulu rumah mereka terlihat seperti hendak roboh. Tapi kini, atapnya sudah berganti dengan daun rumbia baru. Rina bahkan mengenakan sepatu karet bekas, tapi masih bagus. Dan neneknya terlihat lebih segar dari sebelumnya. Padahal, tak pernah ada kabar mereka menerima bantuan. Orang-orang mulai berbisik, "Apa dia main dukun? Anak kecil itu aneh." Sejak pulang dari hutan sore itu, semuanya berubah. Jangan-jangan dia pelihara sesuatu. Namun Rina tidak menggubris. Ia hanya ingin hidup tenang bersama neneknya. Tapi di dalam hatinya, ia mulai menyimpan satu keinginan baru. Ia ingin keluar dari desa. Ia ingin sekolah. Ia ingin tahu dunia. Suatu malam, sambil memandangi batu permata biru di tangannya, Rina berdoa dalam hati, "Tolong, aku ingin bisa sekolah. Aku ingin keluar dari desa ini. Aku ingin masa depan yang lebih baik." Batu itu berdenyut hangat, seperti menjawab. Dan keesokan harinya, keajaiban kembali terjadi. Seorang pria parubaya datang dengan sepeda motor ke rumah Rina. Namanya Pak Darmin, petugas dari kota kabupaten. Ia mengatakan mendapat laporan dari relawan desa tentang seorang anak miskin, berprestasi yang layak dibantu. "Saya sudah cek langsung ke dinas sosial. Kami ingin Rina bisa bersekolah di kota, ikut program beasiswa penuh," ucap Pak Darmin. Nenek menangis haru, sementara Rina terpaku. Ini terlalu cepat, terlalu nyata, tapi ia tahu. Semua ini karena batu itu. Beberapa minggu kemudian, Rina mulai tinggal di asrama pelajar miskin di kota kecil. Ia belajar, bertemu teman-teman baru, dan hidupnya mulai berubah. Tapi satu hal tak pernah ia tinggalkan: batu biru itu selalu ia simpan dalam kalung kecil yang ia sembunyikan di balik bajunya. Namun, perubahan selalu datang dengan ujian. Di kota, Rina mulai mengenal dunia yang berbeda. Uang, status, dan keinginan baru yang tak pernah ia rasakan di desa. Saat teman-temannya memakai baju bagus, Rina mulai merasa iri. Saat melihat anak lain dibelikan ponsel, ia mulai merasa kekurangan. Malam itu, di balik selimut tipis, ia kembali memegang batu biru dan berkata dengan hati goyah, "Aku ingin punya ponsel. Aku ingin orang-orang menganggap aku keren. Aku ingin semua orang tahu aku istimewa." Batu itu kembali menyala, tapi kali ini tidak hangat.
Cahaya birunya berubah agak gelap, seolah ada hawa dingin yang keluar dari dalamnya. Dan di mimpi malam itu, sang bidadari kembali hadir. Namun kini matanya bersinar tajam. Rina, kau sedang menguji takdirmu. Keinginanmu mulai bercampur dengan kesombongan. Batu itu akan terus memberimu. Tapi dengan bayaran, bayaran? Tanya Rina dalam mimpi itu. Setiap keajaiban menagih balasan. Jika kau terus menggunakan batu itu untuk kepuasan dirimu sendiri, suatu hari, sesuatu yang kau cintai akan diambil. Rina terbangun dengan keringat dingin, dan untuk pertama kalinya, batu biru itu retak sedikit di ujungnya. Sejak malam itu, Rina mulai merasa resah. Meski kini hidupnya lebih layak di kota kecil, dan ia bisa bersekolah seperti anak-anak lain. Namun hatinya tidak setenang dulu. Batu biru yang dulu hangat, kini kadang terasa dingin, kadang berdenyut keras seperti sedang marah. Rina mulai membatasi keinginannya. Ia mencoba untuk tidak meminta apa-apa pada batu itu, tapi godaan selalu datang. Teman sekamarnya, Putri, suatu malam menangis. Ayahnya di kampung jatuh sakit dan tidak bisa membeli obat karena kemiskinan. Putri bingung, bahkan ingin berhenti sekolah. Rina termenung dalam diam. Batu itu menggantung di lehernya, seolah bergetar pelan seakan tahu ia sedang diuji. Aku bisa bantu, hanya tinggal berdoa. Dan ayah Putri pasti sembuh. Tapi, apakah ini tulus? Atau aku hanya ingin dianggap pahlawan? Rina pun menangis dalam gelap. Ia sadar kini bahwa kekuatan batu itu bukan sekadar anugerah. Ia seperti cermin memperlihatkan isi hatimu yang terdalam. Jika kau serakah, ia ikut menjadi gelap. Jika kau tulus, ia menyala dengan damai. Keesokan malamnya, Rina tak tahan lagi melihat Putri menangis. Ia memegang batu biru itu, berdoa dengan pelan, "Tolong, sembuhkan ayah Putri. Bukan untuk aku, tapi karena dia butuh harapan." Dan malam itu, tanpa ada yang tahu, batu biru bersinar hangat seperti dulu, seakan tersenyum. Keesokan harinya, Putri mendapat kabar bahwa ayahnya mendadak membaik. Dokter di desa bilang, itu mukjizat. Putri memeluk Rina sambil menangis bahagia. "Terima kasih, Tatara, kamu bawa keberuntungan, Rin." Tapi Rina hanya diam. Di balik senyumnya, ia tahu itu bukan keberuntungan. Itu batu ajaib yang mulai menagih rasa batin. Namun dilema terbesar datang beberapa hari kemudian. Neneknya, yang tinggal di desa, jatuh dari tangga dapur dan terluka parah. Seorang tetangga mengabari lewat telepon umum desa. Rina panik. Ia ingin segera pulang, tapi ujian akhir sekolah sedang berlangsung. Jika ia pulang, ia akan gagal. Jika tidak pulang, ia takut kehilangan nenek selamanya. Rina kembali memegang batu biru itu. "Tolong, sembuhkan nenekku, tapi jangan ambil dia. Aku mohon. Aku tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang aku miliki." Batu itu menyala terang, tapi kali ini juga menyakitkan. Cahaya biru itu memancar ke seluruh kamar. Rina jatuh terduduk sambil menangis. Lalu, dalam bayangannya, sang bidadari muncul lagi. Kali ini duduk di batu besar, di tengah hutan yang gelap. "Rina, kau mulai belajar, tapi pilihan selalu ada di tanganmu. Apa aku akan kehilangan nenek kalau terus pakai batu ini? Tidak, kalau hatimu jujur. Tapi ingat, semakin kau terikat pada kekuatan ini, semakin mudah kau tergoda untuk menggunakan tanpa berpikir." Dan saat itu terjadi. Bukan hanya batu yang retak, jiwamu juga akan ikut hancur. Rina hanya bisa menangis. Ia tahu, keajaiban ini tidak gratis. Ia harus memilih. Terus menggunakan batu untuk mengubah takdir, atau belajar menerima hidup apa adanya. Dan hanya menggunakan batu itu saat benar-benar dibutuhkan. Dan di ambang pilihan itulah, Rina kini berdiri, sendirian, dengan batu biru yang mulai bersinar lembut, menunggu keputusan tuannya. Sejak kejadian Putri dan kabar tentang neneknya yang sembuh secara ajaib, nama Rina mulai sering dibicarakan di sekolah dan asrama. Teman-temannya menganggap ia anak pembawa keberuntungan. Bahkan, guru-gurunya mulai memperhatikannya lebih dari biasanya. Di satu sisi, Rina merasa bangga, tapi di sisi lain, hatinya makin tidak tenang. Suatu malam, saat ia sedang mencuci pakaian di belakang asrama, ia merasa ada yang memperhatikannya
dari balik pagar. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Besoknya, saat istirahat sekolah, seorang guru honorer bernama Pak Surya, pria berumur sekitar 40-an, memanggil Rina secara pribadi. "Kamu anak yang istimewa ya, Rina?" ucapnya dengan senyum lebar, tapi mata yang tajam. "Banyak yang bicara, kamu sering bawa keberuntungan. Bener nggak sih kamu punya sesuatu?" Rina menunduk gugup. "Tidak, Pak, saya cuma berdoa." Pak Surya menyipitkan mata. "Kalau ada sesuatu yang spesial, bilang sama Bapak ya, rahasia kita berdua aja. Bapak bisa bantu kamu jadi lebih besar lagi. Bukan cuma di kota ini, tapi ke tingkat nasional." Rina hanya tersenyum kaku, tapi dalam hatinya ada rasa tidak nyaman. Malamnya, ia duduk sendiri di kamar asrama, menggenggam batu biru yang kini sudah mulai redup. Batu itu seperti ikut gelisah. Tiba-tiba Putri masuk dengan wajah cemas. "Rin, kamu hati-hati sama Pak Surya. Tadi aku dengar dia ngobrol di kantin. Dia tanya-tanya tentang kamu ke guru lain. Katanya kamu anak aneh yang berdaya gaib. Dia ingin tahu apa kamu bawa jimat atau semacamnya." Rina membeku. Apakah sekarang orang mulai mencari batu ini? Apakah rahasia ini mulai bukan rahasia lagi? Malam berikutnya, ketika semua sudah tidur, Rina dibangunkan oleh suara berisik di luar jendela. Ia mengintip dan melihat bayangan seorang pria menyusup ke arah belakang asrama, tepat ke arah tempat ia biasa mencuci, tempat ia kadang duduk sendiri, membawa batu birunya. Rina segera mengambil batu itu dan memasukkannya ke dalam saku. Tanpa menyalakan lampu, ia keluar pelan, menyelinap ke belakang. Dan benar, di balik pohon pisang, ia melihat bayangan itu. Pak Surya sedang membongkar sesuatu. "Mana batu itu?" gumamnya pelan. "Anak itu pasti simpan di sini." Rina menahan napas. Tangannya menggenggam batu biru dengan erat. Batu itu mulai hangat. Ia mundur pelan-pelan, lalu lari kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Malam itu, dalam ketakutan dan peluh dingin, Rina menangis. "Aku tidak minta semua ini. Aku cuma ingin hidup layak. Tapi sekarang, aku diburu." Ia memeluk batu biru itu dan berbisik, "Kalau aku harus kehilangan semuanya, jangan ambil nenek, jangan ambil diriku. Ambillah batu ini, lenyapkan bila perlu." Dan untuk pertama kalinya, batu biru itu bersinar terang membentuk lingkar cahaya, lalu pecah menjadi serpihan halus di tangan Rina, dan lenyap tanpa jejak. Tapi tubuh Rina tetap hangat, seolah batu itu tak sepenuhnya hilang. Seolah kekuatan itu kini menyatu di dalam dirinya. Pagi itu, Rina bangun dengan tubuh ringan. Batu biru yang selama ini menggantung di lehernya telah menghilang malam sebelumnya. Tapi rasa hangat dan getaran aneh masih ia rasakan di dada, di telapak tangan, di setiap langkahnya. Saat ia menyentuh tanaman yang layu di taman asrama, tiba-tiba daun-daunnya segar kembali. Saat ia bersalaman dengan seorang penjaga sekolah yang sedang batuk, pria itu sembuh keesokan harinya. Rina sadar, kekuatan batu itu kini telah menyatu dengan dirinya sendiri. Namun, tidak semua hal menjadi mudah. Justru, sejak kehilangan batu itu, semua tanggung jawab, ancaman, dan rasa takut datang lebih nyata. Beberapa hari kemudian, Pak Surya kembali mendekatinya. Kali ini dengan nada lebih lembut, tapi matanya tetap menyelidik. "Kamu tahu kan, Rin, kalau kamu bisa bantu banyak orang, coba pikir. Kalau kekuatanmu digunakan secara besar-besaran, kamu bisa jadi orang penting. Kita bisa bekerja sama, Bapak akan lindungi kamu." Rina menatap pria itu dengan mata dingin. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. "Maaf, Pak, saya tidak bisa sembarangan membantu orang. Itu bukan kekuatan saya. Itu pemberian yang harus dijaga." Pak Surya sempat terdiam, tapi dalam hati, dendamnya tumbuh. Malamnya, saat Rina termenung di kamar, ia menutup mata dan berkata dalam hati, "Apa aku benar-benar bisa menjaga kekuatan ini? Aku cuma anak kecil, tapi aku tidak ingin kekuatan ini digunakan untuk kejahatan." Dan suara lembut itu kembali hadir. Kali ini dari dalam hatinya, suara sang bidadari. Bukan lagi dari mimpi, tapi seperti bagian dari pikirannya sendiri. "Rina, kekuatan itu telah memilihmu. Ia bukan lagi milik batu, tapi milik hatimu. Kau bisa menyembuhkan
Kau bisa merasakan isi hati orang lain, tapi kau juga bisa menyakiti. Jika niatmu bergeser, Rina menangis pelan. Tapi kini, bukan karena takut, melainkan karena ia mulai menerima takdirnya. Sejak hari itu, Rina belajar mengendalikan kekuatannya. Ia bisa mendeteksi kebohongan, merasakan sakit orang lain, bahkan perlahan-lahan bisa menyembuhkan luka fisik hanya dengan sentuhan. Namun setiap kali ia membantu seseorang, tubuhnya menjadi sangat lelah. Ia mulai sadar, setiap keajaiban memiliki harga, tidak seperti batu dulu yang menjadi perantara. Kini kekuatan itu langsung menyerap energinya sendiri. Dan suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota kecil itu, datang kabar dari desa. Desa Pamuja kebanjiran besar, tanah longsor menutup jalan. Nenek Rina hilang, dunia Rina runtuh. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan sekolah, naik truk bantuan, dan memaksa ikut kembali ke desanya. Dalam hatinya, hanya satu tekad. Jika kekuatan ini memang berasal dari langit, maka aku akan menggunakannya untuk menyelamatkan orang yang paling aku cintai. Dan dari sanalah, perjalanan besar Rina dimulai. Bukan lagi sebagai anak miskin dari lereng bukit, tapi sebagai penjaga kekuatan suci yang ditanamkan di tubuhnya sendiri.